Re, gimana Re? Pindah suasana mungkin seperti apa? Gimana nih Karin? Keluar dari mobil tahanan berwarna hijau dengan plat merah, terpidana kasus pencemaran nama baik Ray Utami kemarin resmi dipindahkan ke rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ray Utami tampak lebih gemuk dari biasanya, mengenakan setelan baju biasa dengan mulut ditutup masker. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut Ray saat dihampiri awak media. Setelah menjalani prosedur kesehatan standar COVID-19, Ray langsung buru-buru masuk ke rutan. Masuk sini. Udah ya, Pak. Batasnya. Jangan hitung hari ya Karin. Pablo dan Ray Utami, meskipun mereka sudah ditahan 1 tahun 2 bulan, keadaan mereka sehat-sehat saja. Kemarin waktu saya ketemu, bahkan Ray itu gemuk. Mungkin kalau dia keluar nanti setelah menjalani putusan pengadilan, orang akan bingung, ini Ray apa siapa gitu. Dipindahkannya Ray ke rutan Pondok Bambu bersamaan dengan beredarnya kabar bahagia jika Ray yang divonis hukuman penjara 1 tahun 4 bulan itu tepat di hari Jumat segera dibebaskan. Kebebasan ini seolah menjadi angin segar bagi Ray. Pasalnya selama dalam penjara sudah tidak terhitung bagaimana nelangsanya ibu yang sejatinya sedang menyusui putra sulung ini. Bagaimana tanggapan kubu Fairuz Arafik? Ya, kalau memang di ininya, pokoknya kalau masalah itu kan kita udah serahkan ke pihak yang berwajib ya gitu. Intinya kan kita sudah mendapatkan keadilan seadil-adilnya gitu kan dari pengadilan dan dari semua proses sudah kita jalanin gitu ya. Ikutin aja aturannya, jalannya seperti apa. Pokoknya apapun itu kita support, kita dukung gitu ya. Karena harus keluar besok, keluar kapan atau enggak. Kalau anaknya sih suka nanya gitu, Mami kemana gitu, Dedi kemana. Teteh selalu bilang, oh Mami kerja, Dedi kerja gitu, kerja di Jakarta gitu. Terus Dedi mana mah, sedih tersentuh lah gitu ya. Anak masih kecil, mungkin kangen ya sama maminya, sama dedinya. Harus berpisah sama anak-anak di saat aku menyusui. Jadi daripada aku stres, aku sempat berpikiran, apa aku mati aja, aku hidup ini apa aku akhirin aja. Tapi kalau menurut Islam itu nggak boleh, itu dosa. Putusan itu Ray Utami itu kan 1 tahun 4 bulan. Peradilan tingkat pertama ya, pengadilan negeri. Pablo 1 tahun 8 bulan. Oktober. Tapi kalau putusan Mahkamah Agung nanti menguatkan, itu jalan. Tapi kalau ditambah gimana? Kalau misalnya jatuh vonisnya 2 tahun ya terpaksa menjalani lagi gitu. Ratapan demi ratapan itu kini hanya akan menjadi kenangan yang tidak bisa dilupakan seumur hidup Ray. Ia tidak menyangka jika separuh takdir hidupnya harus dilalui di balik jeruji besi hanya karena keterlibatannya sebagai host dalam vlog berisi dialog yang menyinggung bagian sensitif Fairuz Arafik. Celakanya di tengah haru biru jelang kebebasan, baterainya dengan Pablo Benua justru terancam kandas. Kabar itu bahkan sudah mencuat sejak 14 Juli lalu ketika dari dalam penjara Pablo terang-terangan memaklumatkan akan segera menggugat cerai sang istri melalui akun media sosial miliknya. Benarkah setelah bebas, Ray akan segera mengurus status gugatan cerai dari sang suami? Baik-baik aja ya, hubungan mereka tuh baik-baik, harmonis yang teteh lihat ya. Untuk masalah ini nggak berani komen ya, karena bukan wilayah teteh dan teteh memang nggak tahu masalahnya apa. Yang pokoknya berharap sih yang terbaik aja sih. Oh, saya nggak dengar kabar ini, saya nggak tahu sama sekali. Ya biasa-biasa aja, baik-baik aja, rukun-rukun, nggak ada masalah. Meski telah berhijrah, tampilan ketegaran Ray rupanya tak sekuat yang dibayangkan.
Ia digadang-gadang akan setia menunggu kebebasan sang suami hingga sekuat tenaga mempertaruhkan keutuhan Bahtera dan merajut kembali impian Bahtera dari nol. Tampaknya justru akan mengambil jalan cerai. Enggak, Pablo sangat mengharapkan Ray tidak menceraikan dia, tidak melakukan gugatan cerai. Karena Pablo mengatakan kepada saya sangat menyayangi dia, Bang. Saya sangat mencintai dia karena kami sudah punya anak. Kalau Teteh sih selalu berdoa yang terbaik untuk mereka gitu, minta yang terbaik untuk mereka semuanya supaya tidak ada lagi masalah apa-apa, bisa kumpul sama anak-anaknya. Pokoknya yang terbaik lah untuk mereka. Aku kan belum tahu ya keputusannya nanti bagaimana. Aku pasti jalanin. Aku cuman pengen anakku sehat. Kita hanya berdoa aja, mudah-mudahan mereka rukun-rukun selalu gitu. Dan adapun masalah kita pasrahkan saja sama yang kuasa. Karena jodoh maut itu Allah yang tahu. Pablo tampaknya tidak ingin lebih dulu digugat cerai sang istri, sebagaimana yang dialami sejawat terpidananya Gali Ginanjar yang justru telah lebih dulu menelan pil pahit ketika di penjara. Bak jatuh tertimpa tangga, alih-alih ditemani dengan setia oleh istri sirinya Barbie Kumalasari yang populer berkat mendompleng kasus ikan asin. Gali justru digugat cerai Barbie. Pak Kumala udah cerai dengan Gali? Udah dari 3 bulan yang lalu. Udah dari 3 bulan yang lalu, say. Sayang tidak harus memiliki gitu loh, tapi komunikasi, hubungan silaturahmi tetap baik. Di penjara, Gali benar-benar tidak berdaya. Ia yang sejak awal menerima kepenuhan cinta dari Barbie, tidak peduli usia dan status, kini harus benar-benar rela menerima keputusan sang istri yang ngotot ingin meninggalkannya di saat justru ia sedang butuh support dan dukungan. Ya sebagai manusia juga aku kan nggak mungkin juga ya aku harus berdiam diri gitu. Jadi saat ini ya memang aku lagi dekat sama seseorang gitu. Bak jatuh dan tertimpa tangga. Setelah menjalani masa tahanan, kini Ray harus dihadapkan dengan badai perceraian. Tragis memang buntut dari kasus bau ikan asin ini. Bermula dari sebuah kata yang konon tak disengaja namun berakhir dengan nelangsa.